Oke teman-teman sahabat fishing, ini saya udah siapkan beberapa bahan racikan umpannya. Jadi teman-teman simak cara pembuatannya dan campurannya seperti apa agar teman-teman sahabat fishing tidak salah dalam pembuatan umpannya, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman nanti. Oke, kita lanjut meracik umpannya. Yang pertama teman-teman siapkan mangkok kecil seperti ini, setelah itu sendok. Nah, bahan yang pertama yang saya gunakan adalah pelet. Ini saya buat ukuran segini, satu toples kecil segini. Nih teman-teman bisa lihat, ini ukurannya. Biasa saya mancing kalau untuk sendiri segini cukup. Jadi kita masukkan dulu ke sini bahannya. Setelah kita masukkan, teman-teman siapkan air jangan menggunakan air yang dingin ya teman-teman, agar mudah hancur peletnya. Nah, ini gelas air saya menggunakan setengah gelas saja ini untuk pelet yang ukuran segitu tadi. Jadi kita campur agar pelet ini mengembang dan bisa kita campur dengan bahan yang lainnya. Oke, kita campur air kita gunakan secukupnya saja agar umpannya tidak terlalu lembek. Oke, nah saya tadi setengah saja, tidak saya habiskan karena saya gunakan secukupnya saja. Setelah kita campur air, kita diamkan dulu sebentar, kurang lebih 4-5 menit agar peletnya mengembang. Setelah itu kita campurkan bahan lainnya. Oke teman-teman sahabat fishing, saya hampir setiap kali kalau saya mancing di kolam, racikan umpan inilah yang saya gunakan. Mancing ikan nila, mancing ikan patin, ataupun ikan gurame. Tapi peletnya ingat teman-teman, gunakan pelet 781 atau pelet 99. Karena pelet 781 atau pelet 99 itu aromanya udah wangi, jadi udah disenangi ikan. Jadi tidak perlu banyak campuran lagi. Ini kita biarkan dulu sebentar peletnya mengembang. Setelah itu bahan yang kedua yang kita gunakan adalah susu denkau. Kalau ukuran segini biasanya saya menggunakan susu denkau itu hanya setengah bungkus saja, tidak sampai 1 bungkus. Dan di sini saya penggunaannya tidak menggunakan telur bebek ataupun telur ayam. Saya hanya gunakan 4 bahan saja. Yang pertama yaitu pelet, bahan utamanya. Yang kedua yaitu susu denkau. Yang ketiga yaitu mentega. Yang keempat adalah just juice atau pop es yang rasa durian. Oke. Nah, untuk yang kedua yaitu kita campurkan susu denkaunya, tapi tidak usah semua. Tergantung kebutuhan teman-teman, seberapa banyak teman-teman membuat umpan. Oke, kita lanjut. Setelah susu denkaunya kita campurkan, kita masukkan. Jadi teman-teman aduk dulu dengan peletnya, aduk sampai rata agar susu denkaunya menyatu dengan pelet yang udah kita kasih air panas tadi. Peletnya udah mengembang, ini udah mengembang. Untuk campuran susu denkaunya teman-teman gunakan secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu kurang. Oke, nah ini susu denkaunya udah kita campur.
Oke, susu dengkaunya udah kita campur dengan pelet. Setelah susu dengkaunya kita campur, kita campurkan lagi just juice yang rasa durian tadi. Nah, perlu teman-teman ketahui, just juice inilah pengganti esen. Nah, ketika teman-teman membeli just juice atau pop es yang rasa durian, ingat tidak perlu dicampurkan semua. Jadi just juice atau pop es yang rasa durian ini dia hanya pengganti esen, jadi memberikan wangi sedap terhadap umpan yang kita buat ini. Jadi kalau umpan sebanyak yang saya buat ini, saya menggunakannya hanya menggunakan 2 sendok makan saja. Ini 2 sendok makan, ini 1 sendok, ini 2 sendok, karena ini fungsinya untuk memberi aroma saja kepada umpan ini. Jadi tidak perlu 1 bungkus teman-teman campur semua kepada umpan yang kita buat ini. Ketika umpannya kita buat hanya sebanyak ini, karena just juice yang rasa durian ini pengganti esen, jadi memberi aroma untuk ikan tersebut. Jadi tidak perlu teman-teman dalam 1 bungkus itu langsung ditumpahkan semua. Jadi ikannya pun kalau terlalu bau dia nggak mau makan. Nah, itu perlu teman-teman ketahui. Jadi jangan sampai salah teman-teman cara pembuatannya. Nah, setelah kita campurkan 3 bahan tadi, kita aduk rata agar peletnya hancur. Kita aduk rata. Umpan ini dijamin kalau untuk ikan nila, ikan gurame, dijamin kalau ada ikannya di kolam itu pasti makan. Karena saya ini udah menjadi kebiasaan saya gunakan, dan dijamin anti boncos. Tetap kita strike. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan teman-teman praktikkan, coba di kolam ataupun ketika teman-teman mancing ikan nila liar di sungai ataupun di danau yang ada ikan nilanya atau ikan gurami, menggunakan umpan ini. Nah, ini udah hampir merata saya hancurkan. Nah, bahan yang keempat yang harus kita campurkan yaitu mentega. Mentega juga kebutuhannya tidak banyak. Kita hanya mentega ini fungsinya untuk memberikan minyak saja di umpan ini, agar ketika umpan yang kita lempar di air atau di sungai itu minyaknya keluar, sehingga mengundang ikan untuk datang dan memakan umpan kita tersebut. Ini saya hanya gunakan secukupnya saja. Jadi teman-teman kalau buat umpan ya dibuat secukupnya, seberapa banyak yang kita buat umpannya. Karena di beberapa kali saya lomba untuk mengikuti lomba umpan ini, tetap saya buat, saya cuma menggunakan umpan ini, dijamin kita tidak bakalan boncos. Oke, teman-teman sahabat fishing, bagi yang suka mancing di kolam harian, kolam gelatama, silakan teman-teman coba resep umpan ini, apakah benar atau tidak. Silakan teman-teman buktikan sendiri. Oke. Nah, teman-teman, ini umpannya udah selesai. Kita tinggal siap-siap mau ke kolam, kita aplikasikan seperti apa
apakah benar atau tidak racikan umpan yang saya buat ini. Teman-teman bisa simak nanti. Oke, lanjut. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sahabat fishing dimanapun kalian berada.